Ya, kalau siku-siku itu artinya bilangan-bilangan tersebut memenuhi triple Pythagoras. Oke, silahkan untuk dikerjakan mulai dari sekarang. Lima menit dari sekarang ya, jadi berakhir nanti di 8.13 ya, jamnya Ustazah sekarang 8.08, berakhir di 8.13. Alifran silahkan dikerjakan yang ada di layarnya, Alifran. Jadi tentukan dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Wawa belum join ya? Belum. Ustazah kalau sudah. Silakan dikirim ke WA-nya Ustazah Nani. Ya, Turfa. Belum ada gambarnya Turfa. Sampai jaringan kapan? Oh, ada yang minta 2 menit lagi ya. Oke. Berapa nomor ke ini? 2 nomor juga. 3 nomor Turfa, 1 pi Turfa. Ada yang kukirimkan. Oh, oh sorry.
Oke. Oke, terima kasih. Ya, Turfa sudah betul, Turfa. Siapa itu yang lagu-lagu anak-anaknya? Ya, siapa lagi yang mengirim? Gadiza ya, tahu Pak Gadiza Ji. Mantap Gadiza. 100 spesial untuk Gadiza. Ya, apa jenis segitiganya, Aji? Aji belum tentukan jenisnya apa. Kemudian perhatikan Ki kembali bagian C, Aji. Yang lain silahkan dikirim, waktunya sudah habis. Ya, Aziza Tawa sudah join. Dari mana Asisa? Pak, belum bisa. Belum bisa semua, Ustaz. Oh, kita makin balik lagi. Saya tambah 2 menit. Mungkin lama dihitung-hitungannya ya? Iya. Oh. Ya tahu. Rasya, itu 20 pangkat 2 bukan 40, Rasya. 20 pangkat 2 nah artinya 20 kali 20. Pak Datu. Ya, Rifki Ji. Rifki. 12 pangkat 2 itu banyak sekali tanda sama negannya Rifki. Tunggu dulu ya, saya lihat kembali. Rifki tandanya nomor 3 yang keliru Rifki. 12 pangkat 2 itu besar atau kurang dari hasilnya yang di sampingnya. Jadi Rifki nomor 3-nya itu masih perlu diperbaiki. Ya, kenapa? Siapa tadi yang bertanya? Saya Ustaz. Iya, silakan. Oke, thank you. Sudah betul, Siti. Oke, Siti juga sudah betul, Siti. 100 Siti. Oke, Salsa. Oke, Salsa juga sudah betul, Salsa. Alifran, silakan mengirim. Oke, siapa lagi nih? Zaima alias Zizi. Apa Mipalen pakai Adeta Zizi belajar? Sama sih. Oh. Alifran udah atau masih bingung? Oke, sambil yang masih berusaha untuk mengirimkan. Oke, Rifki sudah perbaiki, terima kasih. Ya, coba Alifran perhatikan. Kita perhatikan nomor 1 Alifran. Alifran yang mana menjadi C Alifran? Kan harus ditentukan ada A, B, ada C. Menurutnya Alifran yang mana jadi C di situ Alifran? Yang mana nak? 5, 12 atau 13? Alifran keluar ya. Oke, oh ya Alifran sudah kembali. Alifran yang mana jadi C di situ nak? 5, 12 atau 13? Ada yang bisa bantu? Coba Gadiza yang mana di situ C Gadiza?
13. Ya, kenapa itu yang dipilih, Nak? Karena Si yang paling yang oke, jadi yang lainnya A, B, dan C. Oke, jadi Ustazah bahas bagian nomor 1 saja ya. Jadi kita kembalikan ke rumus yang di atas ya, yang menentukan tumpul atau dia lancip. Jadi A, jadi C pangkat 2 berarti 13 pangkat 2 titik-titik, jangan dulu ditentukan tandanya. Kemudian 5 pangkat 2 ditambah 12. Tambah 12 pangkat 2. Oke, 13 pangkat 2 berapa? 169. 169. 9 pangkat 2? 81. Tambah. Ya, pangkat 2. Oh, 5 pangkat 2 ya. Sorry. Ada begini nih kalau tulisan sendiri tidak Ya. baca. Jadi 25, 12 pangkat 2. 144. Oke, 144. Nah, jadi sekarang kalau dijumlah ini 169. Yang di sebelah juga 169. Ini besar, kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Oke, sama dengan. Kalau dia sama dengan, itu artinya? Segitiga siku-siku. Iya, segitiga siku-siku. Berarti kalau kalian lihat segitiga, ada panjangnya 5, di sisi depannya 5, kemudian ada sisi sampingnya 12. Kalian tidak perlu lagi hitung. Kalian sudah bisa ingat bahwa 5, 12 pasangannya adalah 13. Karena 5, 12, 13 itu merupakan triple Pitagoras atau bilangan-bilangan yang bisa yang menjadi sisi dari segitiga siku-siku. Oh, Salwa nomor baru. Iya, Salwa juga sudah betul, Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Oke, ya. Wawa. Wawa ya, Wawa baru bangun. Oh, sudah izin tadi Wawa ya. Oke. Aziza, bagaimana seragam Seninnya? Bermasalah juga? Enggak, Ustazah. Tapi kenapa bukan seragam Seninnya yang dipakai? Seragam Senin dipakai, cuman kudung tidak. Kenapa kudungnya? Karena lentur sih. Lentur. Tidak apa-apa jika tidak kentara juga. Akan diganti dulu Aziza ya. Oke, itu ya. Surfa, oh Surfa sudah tahu. Bulan belum ada yang dikirim bulan. Wawa baru datang. Alifran bagaimana Alifran? Oke. Alifran sudah sampai di mana? Bisa ndak Alifran? Bisa Alifran atau masih perlu penjelasan lagi? Ustazah, Ya. maaf, apa yang dibikin? Ini soal mereview pertemuan sebelumnya. Alifran jadi bagus. Dengar jelas di suaranya Ustazah. Oke ya, silakan dipelajari kembali. Insya Allah setiap pertemuannya Ustazah recording. Jadi yang masih bingung-bingung silahkan untuk dilihat recordingnya ya. Insya Allah saya selalu share linknya ke kalian. Oke, Ustazah move ke selanjutnya ya. Jadi kalau kalian masih bingung di sini, itu akan
berat di selanjutnya. Jadi kalian harus ingat teorema Pitagoras. Saya ulangi kembali. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Boleh ditukar Ustazah, boleh. C kuadratnya di depan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu boleh ya. Tidak ada masalah. Sama kalau saya mengatakan Naufal dan Turfa bersaudara. Nah, bisa juga kalau saya bilang Turfa dan Naufal ya. Tidak apa-apa ditukar kalau penjumlahan. Yang tidak boleh tidak apa-apa ditukar kalau memang kedua ruasnya itu berpindah ya. Jadi ini namanya bertukar. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ustazah, Ya, kenapa diputar? diputar. Itu C-nya. C Oh, kedua. ada biasa yang menulis seperti ini rumusnya. Ada juga yang menulis seperti ini. Tidak ada masalah. Mau pakai yang pertama atau yang kedua tidak ada masalah. Semuanya sama, Ji. Oke, bagaimana Wawa, mengerti? Iya. Oke, kita pindah ke yang selanjutnya. Oke, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada teorema Pitagoras ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya yang saya tulis. Ya, jadi untuk menentukan sisi yang paling panjang itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, untuk mendapatkan C-nya saja berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Akarkan ya, jadi ini pangkat 2-nya bisa dihilangkan dengan cara mengakar pangkat 2-kan ruas yang sebelah kanan. Saya ulangi, pangkat 2 di C itu bisa kita hilangkan dengan cara akar pangkat 2 ruas yang sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry. Contoh ya, 3, 4, ya kalian sudah ingat apa pasangannya ini kalau 3, 4? Ada yang ingat 3, 4 sama bilangan apa yang membentuk triple Pitagoras? Ada yang ingat enggak? 3, 4 sama apa bilangan satu lagi? Aduh, berarti lupa ya. Atau ada yang ingat? Salwa tadi on-kan audionya? 5, Ustazah. Oke, terima kasih Salwa ya. Jadi betul 3, 4, 5. Jadi kalau kalian dapat soal 3, 4 gitu, mau dicari panjang sisi miringnya, kalian sebenarnya bisa langsung cepat 3, 4 berarti 5 itu karena 3, 4 dan 5 itu membentuk triple Pitagoras ya. Jadi asumsikan kita tidak tahu ya. Ya karena emang tadi masih ada yang bingung belum tahu ya. Jadi kalau mau menentukan C boleh langsung ya. C sama dengan akarkan Maki 3 pangkat 2 astagfirullah. Oke, 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. 9, 4 pangkat 2 itu 16. 9 tambah 16 itu akar dari 25. Akarnya 25 adalah 5. Ya, seperti itu. Ya, boleh juga cara kerja kalian ya ikut terus C kuadratnya ya. Nah, jadi langsung 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu 16. Tulis dulu 4 pangkat 2 ya. Kemudian ini 9, ini 16. Berarti ini 25. Tetapi ingat ini masih C pangkat 2 ya. Masih C pangkat 2. Berarti kalau C-nya C saja,
Saya tadi sampaikan bahwa pangkat 2 ini bisa dihilangkan dengan mengakar pangkat 2 kan sebelah kanannya. Jadi diakarkan 25. Maka hasilnya adalah 5. Ya, jadi pangkat 2 itu lawannya akar pangkat 2. Sama kalau kalian mengatakan kali, pasangan lawannya bagi, tambah lawannya kurang. Pangkat 2 lawannya adalah akar pangkat 2. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kita ke modifikasinya ya. Modifikasi artinya bisa saja kasusnya itu bukan sisi C-nya yang ditanyakan. Bisa saja sisi bagian depannya yang ditanyakan atau sisi sampingnya yang ditanyakan. Apa yang dilakukan kalau seperti ini? Nah, ini makanya di kotak yang di persegi selanjutnya, di segi 4 selanjutnya, Ustaz sudah tuliskan rumusnya bahwa diubah saja. Kalau A-nya ditanyakan, maka sisi yang paling panjang dikurangi dengan sisi yang lainnya. Kalau sisi B-nya sama juga, dikurangi. Jadi ingat, sisi panjangnya itu dipangkat 2-kan dulu, baru dikurangi. Ya, jadi apa yang membedakan kalau C-nya yang ditanyakan? Kalau C-nya yang ditanyakan dia pakai tambah. Tapi kalau sisi yang lain pakai kurang, ya. Ingat kalau mengurangkan selalu sisi yang paling panjang di depan, yang dikurangi sisi yang lebih pendek, ya. Jadi ada bisa saja kasusnya itu dicari A-nya berapa, dicari B-nya berapa. Kalau A dengan B-nya yang ditanyakan, maka sisi miringnya dipangkat 2-kan kemudian dikurangi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu saja bedanya, ada yang dikurang, ada yang ditambah. Kalau ditambah berarti dia sisi miringnya yang ditanyakan. Namanya kalau dikurang, nah berarti harus sisi yang paling panjangnya yang dikurangkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Ananda kalau ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung arahkan kalian mengerjakan yang 1, 2, 3. Ya, silakan dikerjakan. Boleh kalian menggunakan kalkulator. Ya, jadi boleh kalian menggunakan kalkulator karena yang ingin Ustazah cek itu adalah pemahaman kalian dalam menentukan panjang setiap sisinya ya. Oke, ada pertanyaan apa Wawa? Masih bingung Ustazah, tapi tidak tahu mana harus ditanya. Oh, masih bingung ya. Jadi kalau teorema Pitagoras, Wawa sudah tahu yang mana itu bunyinya atau rumusnya kalau teorema Pitagoras? Belum. Yang mana Wawa? Kalau teorema Pitagoras? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, ada yang bisa jawab? Rumusnya Iya, rumusnya. Silahkan Siti. C kuadrat C kuadrat sama A kuadrat dengan tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke Siti, boleh Kak sisi A dengan B bertukar? Boleh. Boleh. Selanjutnya, apakah sisi C itu boleh sembarang saja bilangan? Sembarang bilangan. Iya, boleh enggak kalau C misalnya kalau segitiga yang di depannya itu ada 3, 4, saya mau C-nya itu 4. Boleh enggak? Enggak. Enggak. Kenapa C harus yang bagaimana? 5, 3, 4. Iya. Iya, sisi yang paling apa kalau C? Panjang.
Iya, sisi yang paling panjang ya. Jadi begitu Wawa. Jadi untuk menentukan sisi yang paling panjang, kalau misalnya C-nya ditanyakan, sisi miringnya tidak tahu panjangnya, maka langsung saja sisi A dipangkat 2-kan ditambah sisi B dipangkat 2-kan. Kemudian nanti di akar pangkat 2-kan. Lihat mak ini ya. Setelah ditambah 9 tambah 16 dapat 25 diakarkan. Seperti itu kalau mau mencari C-nya. Tetapi bagaimana kalau bukan C yang ditanyakan, tetapi bagian sisi yang depan atau sisi yang bagian samping, sisi A-nya atau sisi B-nya. Kalau sisi A-nya atau sisi B-nya yang ditanyakan berarti kita tidak pakai tambah, nak. Kita pakainya tanda kurang ya. Makanya di rumusnya ini ada yang di sebelah kanan. Sebelah kanan, lihat layarnya sebelah kanan, ini rumus kalau mau mencari A ataupun B-nya. Bagaimana Wawa? Masih bingung? Ya, Ya? yang Agak kurang jelas ke suara tak? bisa caranya A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Bagaimana caranya? Yang mana? Oh, yang Cara ini yang mengerjakannya. paling atas. Ini cara mengerjakannya. Tentukan Yang dulu. kurang. Oh ya, tentukan dulu yang mana diketahui di gambar segitiganya. Contohnya yang nomor 1. 18 ini A, B atau C? C. Masa C? C itu sisi miring, nah sisi miring, sisi yang paling panjang. Kalau lihat di nomor 1 itu 18 itu A, B atau C? A. 15 apa? B. B. Oke, saya lanjut ke nomor 2. Nomor 2, 12 itu apa? A, B atau C? B. Kalau 15? C. C. Berarti nomor 2 itu apa yang mau dicari? Sisi A, B atau sisi C? Nomor 2. Sisi A. Oke, sisi A. Berarti gunakan rumus yang ini. Yang Ustazah checklist ini. Nah, sisa ganti. C-nya berapa? Tadi Wawa bilang 15. Nah, berarti C pangkat 2 berarti 15 berpangkat 2. Kemudian B-nya berapa? Sorry. Ya, B-nya 12. Berarti 12 berpangkat 2. Nanti hitung. 15 pangkat 2 berapa? Dikurang 12 berpangkat 2 berapa? Bagaimana? Ya, paham. Coba dikerja dulu ya. Oke, Gadiza raise hand. Kenapa Gadiza? Ustazah mau pergi ke toilet. Iya. Oke, untuk yang lain silahkan dikerjakan, silahkan diselesaikan. Ustazah, 2 dan 3. Iya, apa? mau bertanya. Silahkan. Itu nomor 1 ku dapat hasil akhirnya akar 549. Oh, akar ki. Lanjut Mak. Iya, akar Lanjutnya. Enggak apa-apa. 549. Enggak apa-apa kalau dia dalam bentuk akar. Biar Maki. Jadi tulis Oh, seperti jadi itu saja. Tulis seperti itu saja. ya, Pak. Jadi Jadi kalau tidak usah Midi. iya, tidak usah. Oke. Ustazah, Ya, iya. kerjakan itu yang ada di depan layar. Iya, 1, 2, dan 3. Ada 3 soal di depan layarnya. Silahkan dibukan Ya, C, oh, ya. A, dan B. Oh, tadi Alifran bertanya, apa yang mau dikalkulator Ustazah? Iya, kalian boleh menghitungnya pakai kalkulator kali-kalinya. Silahkan, tidak masalah. Kalau sudah Ustazah, Kirim. Oh, jelek jaringannya kok dong, salsa. Kayak begitu Bu, nomor satunya yang ku Tunggu kirim. ya, tunggu.
Ya, jadi kalau misalnya dapat akar 10, contoh ya akar 10, bilangan apa yang berpangkat 2 hasilnya 10. Nah, jadi tulis saja akar 10, tidak ada masalah. Oke, ya seperti itu Aji, syukron. Tunggu Rifki ya. Oh. Kenapa jadi 1549 Turfa? Mungkin akar harusnya 549 Ji. Ya. Rifki, tetap ada akarnya nak di situ karena belum diakarkan. Jadi Rifki tetap akar 549. Ya, ada yang pakai kalkulator. Nah, hitung Ki, akar 549 berapa? Boleh. Ya, kayak. Tapi Turfa kenapa jadi 1000 Turfa? Salah tulis ke Ustazah. Iya, jadi boleh seperti Turfa dia hitung. Oh, nomor 3-nya Turfa. 5 pangkat 2 kenapa jadi 2 Turfa? Nomor 3 atau 5 pangkat 2 kenapa 2? Tambah sedikit. Ustazah, Ya. Kenapa? baru Iya. masuk. Baru masuk. Salsa baru masuk. Oh, kodong. Jadi nanti Iya. dilihat saja ya penjelasan nanti kalau sudah bahas jawaban. Tunggu dulu ya. Oh iya. Ini masih kayak yang kemarin Salsa. Yang menentukan sisi C. Kenapa ini tidak mau terhapus? Sorry. Ya, Salsa coba lihat di layarnya bahwa tidak aduh hang laptop saya. Ya, jadi kadangkala bukan C-nya saja yang diminta untuk ditentukan Salsa, tapi bisa saja A-nya diminta, B-nya diminta. Jadi kalau C-nya ditanyakan itu A kuadrat tambah B kuadrat, ya yang ini, maka kalau sisi A atau sisi B-nya bukan ditambah, tetapi dikurang. Itu Salsa. Oke, sudah benar Turfa. Iya, begitu Jina. Untuk Salwa enggak apa-apa. Jadi nomor 1 itu jawabannya dalam bentuk akar saja. Karena tidak ada bilangan bulat yang hasilnya kalau dipangkat 2-kan itu adalah akar yang kalian tulis. Kalau kalian mau pakai kalkulator cari akar sekian-sekian itu berapa ya? Ada di kalkulator, tapi dia bentuknya desimal, tidak apa-apa. Turfa, ada apa Turfa raise hand? Ada apa? Oke, silahkan ke toilet. Kalau enggak dicari akarnya boleh. Enggak dicari akarnya? Cocok minta kayak gitu, Ustaz. Ya tahu Rasya. Siapa ajar Ki Rasya buat seperti itu? Dulu kita lihat kalkulator. Oh. Ya bukan 3 akar 61 ya. Bukan. Rasya sampai di saja akar itu. Yang baris kedua saja. Jangan pakai tulis yang sampai di baris ketiga saja Rasya. Siapa tadi bertanya sebelumnya Rasya? Lupa Kak Rifki ya? Iya. Kenapa Rifki tadi pertanyaan tak? Kalau tidak itu akar anunya apa lagi? Iya. Kalau misalnya dia bukan bilangan bulat, tetap saja tulis dalam bentuk akar. Contoh kalau misalnya akar 10. Kan tidak ada bilangan yang akar 10 ya. Tidak ada bilangan bulat. Nah, tulis saja akar 10. Seperti itu. Oh ya.
Kenapa nih buku tumpuk-tumpuk? Saya foto saja ya, kirim di grupnya. Saya mau close dulu share-nya. Stop share dulu Ustazah. Tidak mau terhapus. Oke. Nomor 2 itu ada hasilnya. Nah, ada akar dari itu untuk Zizi. Ya, Zizi silakan dicari nomor 2. Nomor 1 memang tidak ada bilangan bulat yang hasilnya itu. Tapi nomor 2 itu ada. Oh iya. Ustazah, berarti itu yang nomor 2 pengerjaannya dikurang, Ki. Iya, pengerjaannya dikurang, Ki. Itu suara siapa? Siti. Oh iya, betul. Dikurang, Ki. Sama dengan nomor 3. Itu juga dikurang. Jadi ini nomor 1. Oh ya, Salsa nanti lihat pembahasan saja ya. Bagi yang masih belum mengerti dan masih bingung mau menulis apa, nanti perhatikan pembahasannya ya. Yang masih mencoba, Ustazah masih tunggu 2 menit lagi untuk pengirimannya ke WA-nya Ustazah. Ya, di layarnya itu saya sudah tentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C. Tidak mau terhapus. Ya, dihitung itu Wawa, nih hasilnya. Akar 500 itu berapa? Tapi karena tidak ada bilangan bulat yang hasilnya seperti itu, maka sampai di situ saja Wawa. Tapi kalau misalnya Wawa dapatnya akar 100, maka Wawa harus ingat akar 100 bilangan apa kalau di pangkat 2 kan 100. Berarti 10 kan? Berarti akar 100 itu 10.
Ya, Salsa boleh perhatikan Ustazah mulai menulis di layar ya. Ya, dari mana yang Ustazah tulis itu dari ini. Kan C-nya yang ditanyakan berarti kita pakai rumus yang ini. Kemudian 18 pangkat 2 itu Siti sudah mengirim juga. Siti kalau sudah ini Siti terbalik nomor 2-nya Siti, makanya yang dikurang itu C yang paling pertama nak ditulis supaya dia nanti tidak dapat negatif hasilnya ya. Untuk yang ditulis sama Siti harusnya 81 saja di situ Siti. Kemudian kalau sudah diakarkan hasilnya 9, tidak usah ada tanda akar lagi di situ. Karena nanti kalau begitu akarnya 9 dicari lagi dong. Padahal sampai 9 itu sudah betul. Rifki, ya Rifki sudah betul. Sisa mencari akarnya ya, nilai akar pangkat 2-nya. Oke, silahkan diperhatikan semua di layarnya. Untuk Ananda Aziza, Ananda Alifran, tadi belum mengerti juga Wawa, ada Salsa, dan bagi yang belum Ustaz sebutkan namanya tapi masih bingung, silahkan diperhatikan sekarang ya. Oke, untuk nomor 1 ini sudah kentara, yang ditanyakan adalah bagian C-nya. Nah, kalau bagian C-nya sisa gunakan yang teorema Pitagoras yang paling awal, sisa ditambah ya. Jadi silakan cari 18 pangkat 2 itu berapa? Nah, 18 kali 18 itu hasilnya adalah 324. 15 tambah 15, 225. Nah, sekarang C pangkat 2-nya itu berarti 569. Yang kita ingin cari itu bukan C kuadrat ya, tetapi C. Maka cara untuk menghilangkan pangkat 2-nya kita akarkan ruas kanan. Berarti C sama dengan akar dari 569. Ada yang mencari di kalkulatornya akar 569, nah, dia koma-koma ya. Nah, tapi boleh juga sampai di saja. Ya, kenapa? Bukan 569. Berapa 549. Astagfirullah ya, 549. Terima kasih Aji sudah mengoreksi ya. Jadi akar 549 itu koma-koma ya, 23. Boleh dicari kalkulatornya, boleh juga dibuat akar 549 saja. Adis, ngapain Adis di sini? Aduh, minta maaf Ustazah. Serius sekali di dapur jadi aktif kameranya. Kenapa? Kenapa ada suaranya Bu Master aku dengar? Ustazah, jadi hasilnya itu berapa Ustazah? Kalau pakai kalkulator kalian akan dapat akar 549 itu 23,43. Ini namanya bilangan desinal. Habis Ustazah? Ini di layarnya, lihat di layarnya. Kalau pakai kalkulator. Putus-putus Ustazah. Putus-putus. Lihat di layarnya. Tertutup dengan apa lagi tuh? Kayak settingan kayak partisipan. Aku lihat ke hasil di bawahnya, enggak bisa kalian. Oh. Hasilnya itu 23,43. 23,43. Pakai kalkulator itu. Tapi boleh juga kalau kalian tulis sampai akar 549, tidak masalah juga. Oke, selanjutnya Mbak nomor 2. Nomor 2 apa yang ditanyakan Wawa? Bagian A-nya ya, A-nya yang tidak ada. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, berarti A kuadrat sama dengan, ingat sisi yang paling panjang yang dikurangi. Tapi Siti terbalik,
dia 12 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. Jelas hasilnya minus. Ini tidak ada panjang sisi itu minus, nak ya. Oke, 15 pangkat 2 itu 225. Dikurangi 144. Berarti A pangkat 2 itu, tampakkah kalian? Muncul di layarnya? Sorry. Muncul enggak di layar? Muncul. Oke. Supaya A pangkat 2-nya itu menjadi A, maka ruas kanan itu kita akarkan. Akar 81. Berarti akar 81 itu adalah 9. Jadi Siti tidak perlu 9. Iya. Oke, 9. Oke, selanjutnya yang bagian B. Ya, B-nya ditanyakan ya. Berarti sama rumusnya sebenarnya dengan bagian A. Sisa kurang dikurangi. Berarti B pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi A 5 pangkat 2. Tadi siapa ya? Rifki kayaknya. Kalau akar 81 kan ada Rifki. Jadi cari ya. Langsung 9. Jangan stop di akar 81 saja. Kalian boleh stop kalau hasil akarnya itu negatif. Kalau nilai akarnya itu desimal kayak nomor 1. Boleh stop di akar 549. Tapi kalau akar 81 itu kan ada, Ji. Ya, lanjut ya. Nomor 3, 169 kurang 25. Bisa berapa ini? 144. Ini B kuadrat, masih B kuadrat. Berarti B-nya kita akarkan 144. Berapa akarnya 144? 12. Oke, 12. Sudah deh. Oke, ini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Berarti kalau misalnya tidak hasilnya koma-koma dari Iya, tulisnya. boleh sampai di sini saja, Siti. Akar 549. Kalau mau tulis koma-komanya juga enggak apa-apa. Kalau misalnya kalian dapat pilihan ganda ada desimal-desimalnya, silahkan dihitung saja. Boleh pakai kalkulatornya. Ya, Gadiza tahu sudah betul. Siti, ya Siti sudah betul. Rasya, ya Rasya juga sudah betul. Oh ya, saya kembali bertanya ke Salsa, Wawa, sama yang lainnya. Bagaimana, sudah mengerti atau belum? Mengerti. Sudah. Oh, sudah mengerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aziza bagaimana? Aziza, Alifran. Oke ya, masih ada 2 menit. Saya pindah ke soal cerita ya. Saya cuma mau bahas sedikit terkait soal cerita. Kenapa jadi begini tampilannya? Oke, di soal cerita itu contoh itu yang ada, contoh yang pertama sebuah kapal berlayar. Jadi ini sudah penerapan Pitagoras di kehidupan sehari-hari ya di soal cerita. Oke, jadi sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Ditanyakan jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Jadi Ustazah kembali mengingatkan arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Ya, jadi posisi awalnya itu, misalkan ini posisi awal, dia bergerak ke arah barat, berarti dia ke kiri sejauh 100 km. Perhatikan baik-baik ya, karena Ustazah tidak lama di sini, karena waktunya sudah mau habis. Kemudian berbelok ke arah selatan, berarti dia turun sejauh 75 km. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Di sini ya. Di sini akhirnya, di sini awalnya. Berarti yang dicari itu jarak dari titik awal sama titik akhir ya.
Jadi ini pakai Pitagoras. Ya, oke sini. Jadi kalau mau dicari kita pakai Pitagoras. Ini saya mau tanya, kira-kira kalau gambarnya seperti ini yang ditanyakan itu sisi A, B, atau C? Ya, sisi C. Jadi pakai penerapan untuk C ya. Jadi ditambah atau dikurang kalau C-nya ditanyakan? Ditambah. Oke, ditambah. Berarti 100 pangkat 2 ditambah 75 pangkat 2 dan seterusnya. Untuk lebih cepat kita pakai kalkulator. 100 pangkat 2 itu berapa? 1000. Oke, 1000. 10.000. 10.000, oke. Kalau 75 pangkat 2 itu 562,5. Ya, nanti kalian cari sendiri ya. Ini bagaimana? Intinya pakai Pitagoras juga. Yang harus kalian tahu bagaimana cara mensketsanya ya. Jadi paling nanti kalau saya kasih soal itu tentang arah mata angin atau tentang yang nomor 2 ini ya. Bisa lihat contoh-contoh yang ada di bukunya ya. Oke, itu saja karena nanti lewat dari waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang belum paham.